Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Vinta Aprilia dari Prodi D3 Farmasi kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang anatomi integumen dan kerangka tubuh manusia. Oke, langsung saja. Sistem integumen. Sistem integumen merupakan organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan atau manusia terhadap lingkungan. Adapun fungsi dari kulit, fungsi kulit yaitu sebagai pelindung, penerima rangsang, pengatur panas, pengeluaran atau ekskresi, penyimpanan, penyerapan terbatas, penunjang penampilan. Bagian kulit terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit. Terdiri atas 5 lapisan, yaitu 1. Stratum basalis, yaitu lapisan paling dalam dari epidermis. Selapis sel silinder atau kuboid terletak di atas membran basalis, selalu menandakan mitosis, dan sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. 2. Stratum spinosum, yaitu terdiri atas beberapa lapis sel. Lapisan paling tebal, beberapa lapis sel poligonal di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. 3. Stratum granulosum, terdiri atas 2-4 lapis sel gepeng, sel pipih yang mengandung sel granula basofilik atau keratohyanin yang merupakan cikal bakal keratin. 4. Stratum lucidum, hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak tangan dan kaki. Terdiri atas 2-3 lapis sel yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Selnya tidak berinti dan tidak mempunyai organel ikatan antar sel kurang erat. 5. Stratum corneum, lapisan paling luar, terdiri dari puluhan lapisan sel yang mati berbentuk pipih dan tidak berinti. Sitoplasma digantikan dengan keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Selanjutnya, dermis. Dermis terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Dan terakhir, hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis, terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan lemak melekat pada jaringan di bawahnya. 1. Rambut. Struktur keratin keras yang dihasilkan oleh folikel rambut. Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tumbuh lanugo, atau pada bayi yang baru lahir, lanugo dan rambut lain pada bayi yang akan dulu dan diganti dengan rambut kasar. 2. Kuku berasal dari epidermis, yang membentuk lapisan keratin keras terdapat pada ujung-ujung jari, tangan, dan kuku. Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan girdal pada akar kuku. Umumnya berwarna merah muda karena pembuluh darah yang berada di bawahnya. Kelenjar keringat menghasilkan keringat, terdiri dari air, garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amino berfungsi dalam sekresi dan keseimbangan tubuh. Kelenjar keringat di daerah ketiak dan selangkangan bersifat apokrit, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau. Next. Perbedaan warna kulit tidak ditentukan oleh jumlah melanosit, melainkan disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin dalam keratinosit. Perbedaan warna rambut. Warna rambut dibedakan oleh adanya pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit di bulbus pili. Perbedaan warna rambut disebabkan oleh jumlah melanin dan perbedaan jenis melanin, yaitu emalanin untuk coklat kehitaman dan pemalanin untuk merah hingga kuning. Selanjutnya, uban. Uban disebabkan oleh 1. Melanosom pada bulbus kehilangan kemampuan mensintesis tirosinase atau enzim untuk mensintesis melanin. 2. Batang bulbus rambut mengandung lebih banyak vakuola udara, hingga granula melanin tersebar. Dan next, kerangka tubuh manusia.
Kerangka tubuh manusia merupakan struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang dan alat utama fungsi gerak tubuh. Fungsi rangka: 1. Penyangga dan penunjang tubuh. 2. Pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. 3. Alat pergerakan pasif dan tempat otot melekat. 4. Tempat pembentukan sel darah. 5. Tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Bagian-bagian rangka. Rangka kepala. Rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas, Dan tulang rahang bawah. 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Untuk tulang pelindung otak meliputi tulang dahi, tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Untuk rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Sistem rangka terdiri dari tulang. Fakta rangka manusia yang pertama adalah terdiri dari 206 tulang dan 32 gigi. Kerangka manusia juga termasuk ligamen dan tulang rawan. Ligamen sendiri merupakan pita jaringan ikat padat dan berserat yang menjadi kunci fungsi sendi. Tulang rawan lebih fleksibel daripada tulang, tetapi lebih kaku daripada otot. Tulang rawan membentuk struktur pada laring dan hidung. Tulang ini juga ditemukan di antara tulang belakang dan ujung tulang, seperti tulang paha. Interaksi antara rangka, otot, dan saraf menggerakkan tubuh. Fakta rangka manusia selanjutnya adalah adanya interaksi antara rangka, otot, dan saraf untuk menggerakkan tubuh. Otot di seluruh tubuh manusia melekat pada tulang. Saraf di sekitar otot akan memberikan sinyal pada otot untuk bergerak. Ketika sistem saraf mengirimkan perintah ke otot rangka, otot berinteraksi. Kontraksi itu menghasilkan gerakan pada persendian antar tulang. Tulang dikelompokkan menjadi kerangka aksial dan apendikular. Tulang rangka apendikular memfasilitasi gerakan, sedangkan tulang rangka aksial melindungi organ dalam. Semua struktur kerangka yang termasuk dalam kerangka apendikular yaitu tulang belakang dan tungkai. Sedangkan yang termasuk dalam kerangka aksial yaitu tengkorak, kolom vertebral, dan sangkar tongtraks. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.